sebelum kita lebaran itu sudah sering belanja di agen itu kan. Belanja dikirim aja. Terus pas lebaran kita order banyak, orangnya hilang. Jadi pas mau lebaran itu kita nggak punya barang, nggak punya duit. Jadi sama sekali nggak dikirim? Nggak dikirim. Dan orangnya nggak biasa ditelepon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di IMF Podcast, Infinity Muslimpreneur, Think Big, Fighting Powerfully, and Stay Taat. Wah, gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama pengusaha muda yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Nah, nanti ikutin terus pokoknya sampai selesai. Karena banyak fenomena-fenomena yang terjadi di usaha beliau dan di kisah perjuangan beliau. Kita hari ini bersama dengan Kang Fahrudin. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat kan. Masya Allah, luar biasa. Sudah kelihatan ya wajah-wajah pemuda ganteng, solih. Masya Allah, luar biasa. Amin. Sampai anaknya ketawa ya, nggak kelihatan di kamera ya. Dia bawa supporter. Kang Fahrudin, kita cerita-cerita dikit nih Kang. Ngomongin usaha. Hari ini usaha di bidang apa Kang? Sekarang yang ditekuni di bidang perdagangan sepatu kan. Sepatu ya? Iya. Alas kaki. Alas kaki. Iya, karena bukan alas tangan, karena sepatu di kaki ya. Sepatu, sendal gitu. Sepatu, sendal, itu genrenya maksudnya buat laki-laki perempuan? Laki-laki, perempuan juga bisa kan. Oke. Ya, dewasa, anak-anak? Dewasa, anak-anak. Oh, lengkap ya? Lengkap, insya Allah lengkap. Masya Terus Allah. ada juga beberapa perlengkapan safety juga ada. Oh, jadi ada varian produk di luar dari alas kaki biasa ya? Betul. Oke. Safety itu hanya di sepatu atau semua? Perlengkapan insya Allah semua ada kan. Semua ada ya? Yang berhubungan sama safety ada? Ya, K3 gitu. Pokoknya request apa insya Allah bisa kita. Masya Allah, luar biasa. Apa lu mau, toko ini ada. Luar biasa. Sudah berapa lama Kang Fahrudin nekunin bisnis ini? Dari 2016 kan. 2016, berarti perjalanan 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Itu usaha pertama kah? Atau Usaha sudah pertama. pernah? Usaha pertama ya? Karena sebelumnya masih ngikut sama Cina. Oh. Sebut merek lagi. Oh, nggak boleh. Nanti tolong dihapus ya. Oh, jadi kerja sama orang sebelumnya ya? Kerja sama orang. Sampai akhirnya mutusin jualan sepatu. Betul. Oke, dan safety K3. Kenapa sih kau mau milih jualan padahal udah enak kerja? Karena ada orang bilang gitu, padahal udah kerja. Ada yang bilang kerja itu lebih enak dibandingkan usaha. Nah, kita mau tanya juga nih, apa benar? Kan udah pernah kerja, udah pernah usaha. Iya. Kira-kira enakan mana? Kalau sekarang yang dirasakan lebih enak usaha. Lebih enak usaha ya? Ya, cuma kalau waktu dulu ikut orang, masih ngelihat orang usaha ini kayaknya takut nggak punya penghasilan, takut nggak ada omset, Iya. takut nanti sepi, takut nanti rugi, takut nanti ketipu, banyak ketakutan. Banyak ketakutan? Yang kita pikirkan ketika jadi karyawan itu tanggal muda gajian. Iya. Berangkat pagi absen, pulang absen, selesai tanggal muda gajian. Nah, kayak Oke. gitu. Jadi simple mikirnya. Iya. Kerjaan jelas? Kerjaan jelas. Ya, begitu usaha kerjaannya? Kurang jelas. Jadi ini gimana nanti kalau sepi, itu kan kita mikir-mikir bayang-bayang gitu. Iya. Dan selalu dihantui ketakutan-ketakutan seperti itu ya. Sampai akhirnya akhirnya berani untuk mengambil semua resiko itu. Kan gitu. Berarti di awal kan ketika mau usaha kan mikirnya udah resikonya gini, resikonya ini, itu segala macam. Kok akhirnya mau itu kenapa? Karena ngelihat teman-teman ya yang usaha, notabene di awalnya itu susah, ending-endingnya ternyata enak gitu kan. Iya. Jadi saya ngeliat di situ. Cuma ketika jadi karyawan, yang saya lihat kan bos-bos saya di situ. Misal supervisor di situ berapa tahun kehidupannya seperti apa, manajer di situ berapa tahun kehidupannya bagaimana. Tapi kalau saya lihat pengusaha, kayaknya tahun pertama aja jatuh bangunnya kan. Tahun berikutnya itu kayak tinggal enaknya aja. Nanti kita tanya apa betul begitu ya kan? Kelihatannya 1 tahunnya aja jatuh bangun. Begitu tahun kedua dan ketiga ternyata jungkir balik bukan jatuh bangun.
awalan. Tapi akhirnya dari itu memutuskan untuk pindah haluan. Ya, pindah haluan. Pindah haluan, milih usaha dan akhirnya milih usaha sepatu itu tadi. Betul. Kenapa milih usaha sepatu? Karena kerjanya dulu apa? Kerjanya dulu di bidang marketing kan. Marketing, produknya macam-macam, pernah di produk alat rumah tangga, blender, kayak segala macam gitu. Terus buku juga pernah. Oke. Otomotif juga pernah. Wih, berarti marketing udah pernah ngerasain di berbagai bidang ya? Iya, terakhir itu saya dijadikan tim di marketing salah satu mall di Balikpapan untuk menjual space pameran di dalam mall itu. Jadi misalkan ada orang mau event, mau masuk pameran jualan di situ, lewatnya saya. Wih, luar biasa. Padahal deket banget emangnya ngomongin sama dunia usaha itu, deket banget. Karena ujung tombak dari usaha itu kan marketing. Yes, betul. Nggak ada marketing, yang lainnya jadi nggak berarti. Kenapa akhirnya milih sepatu, Kang Farudin? Karena di situ manajemennya simple kan. Yang pertama, yang kedua lingkungan. Kan istri itu kebetulan tinggal di kebun sayur, dan saya lihat keluarganya istri itu banyak yang usaha sepatu di situ. Oke. Dan saya lihat kok hidupnya nggak ada yang istilahnya kayak saya. Oh, sederhana ya? Iya. Dan basic pendidikan mereka itu justru malah ya kayak saya gini kan, nggak sekolah, cuma SMA segala macam. Tapi ya bisa dibilang untuk ekonominya lumayan gitu lah. Bisa dibilang bahkan ya bagus lah. Pokoknya orang masuk situ istilahnya kalau yang benar-benar lurus, mungkin orang-orang sekarang sudah tahu ya kalau di pasar impres itu kebanyakan ya yang orang-orang lama, ya alhamdulillah ekonominya bagus gitu. Oke. Nah di situ saya bertekad gimana caranya saya bisa masuk situ. Yang pertama sepatu ini manajemen sederhana, modal juga nggak banyak kan. Oke, coba kita kulik ya. Manajemen sederhana, modal juga nggak banyak. Saya lebih tertarik kalau modal itu relatif. Ya, modal itu relatif. Ada orang yang mau main besar, ada yang main kecil. Nah, itu beda-beda. Tapi manajemen sederhana, kenapa kok bisa mengatakan bahwa bisnis kayak gini manajemennya sederhana? Yang pertama, simpelnya jualan produk-produk seperti itu kita nggak perlu produksi gitu. Beda kuliner ya. Iya, betul. Perlu effort. Belanja bahan mentah, iya. Cita rasa segala macam. Yes. Yang harus dijaga ibaratnya. Oke. Kalau produk-produk seperti yang saya jual ini sudah dikenal orang. Tinggal orang itu belinya di toko saya atau di toko orang lain gitu. Oke. Jadi sesimpel itu ya. Artinya gitu. Kita tinggal kulaan barang. Ya kan? Pembelinya sudah ada. Pembelinya udah ada dan orang udah kenal barang ini. Benar. Oke. Tergantung kita kuat-kuatan berdoa. Pilih yang mana ya? Karena penjualnya banyak. Penjualnya banyak dan sebenarnya pembelinya pun untuk bahkan sampai sekarang ini banyak kan untuk produk-produk seperti itu. Ya mungkin teman-teman juga kalau istilahnya ya sama kayak otomotif juga gitu sih. Pangsa pasarnya juga bagus, tinggal dia itu mau beli di dealer mana kan begitu kan. Iya. Sepatu juga begitu. Karena memang marketnya yang besar. Benar, ya, market share-nya banyak, otomatis ya pemainnya juga banyak. Ya, banyak. itu sunatullahnya begitu ya dalam dunia bisnis ya. Oke, karena mikirnya sederhana dan akhirnya lebih mudah untuk dikerjain ya. Lebih mudah, lebih gampang dan menurut saya minim resiko kan. Minim resiko. Ya, seperti itu. Setelah terjun di situ ya nggak seperti yang dibayangkan dulu sampai orang-orang tuh kalau bisnis jatuh sampai seperti itu, ada yang sampai stres. Kalau itu alhamdulillah enggak ya. Karena ya mungkin pas sudah mau jatuh ketemu sama teman-teman seperti antum. Masya Allah. Luar biasa. Jadi pas kapan, ternyata ini cuma dunia aja lah. Gitu. Iya, dunia aja ini. Insya Allah. Gitu. Jadi kata kuncinya kalau mau usaha adalah salah satunya adalah lingkungan ya. Lingkungan. Circle yang bagus, yang tepat. Ya. Kayak tadi memilih usaha yang mana, cari circle-nya yang terdekat. Cari contohnya gitu ya. Betul. Nah, kalau beliau ini berarti kata kuncinya apa? Niru mertua dan keluarganya. Ya. Karena di situ kita lebih mudah belajar kan. Betul. Ketika kita kebentur sebuah masalah, ini konsultasinya ke sini. Okay. Terus kita cari produk ini kok nggak ada, carinya di mana tinggal tanya sama kan gitu. Ya, menarik. Jadi kita tuh nggak harus ngalamin kesalahan sendiri. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Dan kebetulan ini udah ada contohnya gitu ya. Iya, udah yang berpengalaman. Oke, tapi yang saya mau tanya ini,
masa sih nggak ada pembeda antara mungkin usahanya mertua yang seperti itu juga sama usahanya Kang Farudin? Ada nggak pembedanya dari usaha mertua dan Kang Farudin? Mungkin kalau untuk pertama sama ya Kang, Iya. karena kan basicnya juga Belajar meniru di situ. Cuma setelah setahun 2 tahun baru ada inovasi. Oke. Seperti itu. Kalau misalkan ya itu tadi saya melihat kalau seperti ini jualannya setahun 2 tahun begini kondisinya. Nah saya gimana caranya modal pas-pasan seperti ini biar saya bisa di atas mereka lah istilahnya begitu. Oke. Nah akhirnya di situ saya berpikir gimana caranya saya itu nggak terlalu banyak effort tapi value-nya banyak ya gitu kan. Akhirnya muncullah ide grosir. Oke. Jadi saya nyuplai sampai sekarang ini toko-toko sepatu di Balikpapan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah dari situ 2017, 2018 mulainya sampai sekarang Kang. Jadi sekarang udah bukan lagi cuma main retail ya? Iya, main retail. Tapi mainnya sekarang grosir. Grosir. Nah, di situ enaknya kalau kita grosir, kita nggak perlu banyak effort gitu nah Kang. Cuma sudah kita nawarin barang ke orang-orang minta barang ke kita antar. Nanti waktunya jatuh tempo tinggal di WA atau kita datang ke sana dan begitu. Oke. Jadi mainnya udah skalanya lebih besar. Iya, nggak perlu tiap hari turun ke pasar lah istilahnya. Iya. Akhirnya main volume ya. Betul, seperti Apa value-nya ke orang mau ngambil ke Kang Farudin? Karena kan bisa aja orang tersebut misalnya ngambil langsung ke Jawa mungkin, atau misalnya ngambil langsung ke produsennya mungkin. Ya, yang saya lihat sih dari mereka kebanyakan para customer yang ngambil ke saya, itu kan saya juga jelaskan produk saya begini, dan kebanyakan mereka tahu saya itu belinya berapa, karena mereka juga tahu agennya ini ngambilnya di sini, nah seperti itu. Cuma kan kalau kita ngambil langsung ke Jawa kan yang pertama quantity kan, harus banyak. Terus yang kedua kalau ke Jawa harus cash. Oh ya. Itulah si satu keuntungan saya bisa ngasih invoice ke mereka itu yang pertama. Terus yang kedua nggak perlu nunggu misalkan dari Jawa pengiriman seminggu 2 minggu bahkan lebih. Kalau sama saya minta hari ini saya bisa langsung antar. Nah artinya Ready stock. Ketika mereka butuh ada customer minta sama mereka telepon, Mas ini antar ini bisa, saya langsung bisa antar. Nah, seperti itu terus yang pertama. Yang kedua kalau ke saya kan nggak perlu langsung banyak gitu kan. Iya. Istilahnya sesuai kebutuhan mereka bisa. Ya. Kalau misalnya dia langsung ambil ke sana harus ada minimum kuantitinya. Kuantiti karena kalau sedikit rugi di ongkos kirim. Iya. Akhirnya ini menjadi solusi buat mereka sebenarnya. Solusi buat mereka. Yang pertama tidak harus keluar uang cash di depan. Yang kedua dia butuh barang hari ini, dia langsung bisa dapat barangnya. Iya. Ya sebenarnya semua itu juga nggak jauh dari campur tangan Allah sekarang. Ya betul lah. Itu nggak bisa kita lepaskan juga ya. Namanya kita manusia, hambanya Allah yang lemah, tetap campur tangan Allah. Tapi menarik ya, maksudnya ternyata banyak orang yang berpikir cukup rumit terkait usaha ya, tapi begitu ngelihat Kang Farudin ini cukup menambahkan value, kan gitu. Value yang ini value-nya ini adalah solve the problem gitu, menyelesaikan problemnya orang lain gitu, sehingga orang ngambil ke Kang Farudin itu ya untuk membereskan masalahnya dia yang selama ini mungkin jadi kendalanya dia untuk ngambil lebih banyak, harus nunggu barang, harus cash. Menarik. Jadi yang mau bisnis sepatu salah satunya ya teman-teman bisa hubungin Kang Farudin nanti boleh. Mau bisnis ecer bisa, mau grosiran juga bisa. Insyaallah bisa. Nah sekarang kita mau ngebahas nih Kang, ngomongin bisnis nggak mungkin rasanya kalau nggak ada kisah-kisah perjuangan atau titik-titik sulitnya, titik jatuhnya. Nggak ada cerita, ya sunatullahnya begitu ya. Akan ada fasenya seperti itu. Pernah nggak sih ngalamin masa terberat di bisnis selama 7 tahun ini? Ya pernah kan. Nah, cuma ya menurut saya semua masalah itu akan terasa berat ketika kita jauh dari Allah. Kuncinya sih di situ. Karena ya namanya orang bisnis, pertama kali usaha itu jangan membayangkan akan untung terus. Iya. Jadi kita harus pasti satu saat kita akan jatuh lah seperti itu. Jadi sebelum kita jatuh itu kita sudah memprediksi nanti bakal ada keadaan atau fase seperti ini. Maka kita harus mempersiapkan diri. Dan ketika kita ngalamin itu nggak terlalu stres. Terus kita masih bisa juga bangkit dengan kondisi yang seperti itu. Tapi kalau kita nggak siap,
ketika sudah jatuh kita nggak punya inovasi lagi. Ya. Udah jatuh tertimpa tangga, iya, dimarahin mertua, selesai hidupnya. Belum lagi istri, tuntutan ini itu segala macam. Aduh, gitu. Betul. Tapi kalau boleh sharing apa kejadiannya seperti apa, Kang Farudin ketika itu? Ya dulu pertama saya usaha itu kan modal nggak banyak ya Kang ya, cuma 2016 itu sewa kios cuma 500.000 per bulan. Dan isi kios saya itu cuma nggak sampai 10 juta mungkin. Karena itu sisa tabungan setelah saya nikah kan habis-habisan ya Kang ya. Terus buka usaha itu, nah, akhirnya dari nggak sampai 10 juta itu sampai sekarang. Nah jadi awal-awal pasti belanja barangnya nggak sesuai permintaan, itu pernah. Terus belanja juga ketipu, ditransfer, terus ternyata agennya nggak dikirim, itu juga sering. Iya. Pernah di satu titik itu waktu mau lebaran, kan rame mau lebaran ya, banyak permintaan. Itu belanja juga banyak. Istilahnya dipol-polin lah. Ada uang segini dibelanjain semua. Iya. Sebelum kita lebaran itu sudah sering belanja di agen itu kan. Belanja dikirim aja. Terus pas lebaran kita order banyak, orangnya hilang. Jadi pas mau lebaran itu kita nggak punya barang, nggak punya duit. Jadi sama sekali nggak dikirim? Nggak dikirim. Dan orangnya nggak biasa ditelepon. Pas usut punya usut, kan saya punya saudara di daerah Tangerang ya, di sana itu saya telepon temen, oh ini ternyata orangnya sudah banyak masalah. Yang kena seperti ini nggak cuma saya, ya sudah. Ternyata korban. Berarti ada ikatan alumni korban gitu ada nggak? Waktu itu mau bikin grupnya tapi nggak jadi. Buat apa nangis bareng-bareng gitu. Minimal nggak sendirian gitu ya. Oh jadi momen itu tahun berapa? Itu 2017. 2017. Jadi sekitar hampir setahun berjalan usaha. Oke, berarti habis-habisan itu modal semua dilontorkan untuk nyetok itu. Nah, sedangkan waktu itu saya babat alas lah bisa dibilang kalau orang Jawa itu. Setahun 2 tahun pertama itu nggak bisa nabung kan. Cuma muter. Iya, muter di barang buat makan gitu. Pokoknya ya benar-benar kencangkan ikat pinggang lah. Betul. Tahun ketiga baru kerasa bisa nabung sedikit-sedikit. Terus bisa tambah barang di toko banyak, terus bisa nyewa toko yang lebih besar, terus bisa beli kios segala macam lah seperti itu. Berapa nilai kerugian pada saat itu? Pertama kali ketipu itu sekitar 30-an kan. Pertama. Oh, berarti ada ketipu edisi 2 ini? Iya, edisi kedua itu kan yang pertama yang paling kerasa itu ya kan. Yang kedua itu pas Covid. Nah, pas Covid itu kan banyak ya, saya rasa nggak cuma saya yang istilahnya kena masalah begitu. Ada beberapa toko yang masih punya istilahnya tanggungan masih punya nota hilang. Tokonya tutup, orangnya nggak ada, terus ditelepon nggak bisa, ditagih nggak bisa. Ya sudah. Sudah ya, itu diikhlaskan ya? Diikhlaskan. Masalahnya nggak ikhlas juga nggak kembali. Rugi ya? Rugi. Rugi materi, rugi segalanya. Makanya mending diikhlaskan aja. Jadi itu nominalnya juga lumayan? Nominalnya ya kurang lebih 50-an. Iya, itu ya. Tapi guncangan pertama itu begitu luar biasa ya? Yang pertama itu kan kerasa banget. Kalau yang kedua ini karena istilahnya sudah terbiasa dengan yang seperti itu. Akhirnya saya ngelihatnya cuma segini. Bahkan saya ngelihat banyak raksasa pun tumbang kan. Jadi saya masih ada yang dimakan pun, masih ada beberapa customer yang bisa ditagih, masih bisa beli beras segala itu bersyukur banget kan. Karena saya nengok kiri kanan kan banyak sekali yang kena imbasnya. Benar. Emang COVID itu luar biasa ya, unpredictable memang ya. Betul. Di situ harusnya kita sadar tuh ya sebagai manusia tuh bahwa secerdas-cerdasnya kita tuh nyiapin sesuatu, memprediksi, tetap itu ada hal yang tidak kita kuasai. Takdir itu kan bukan kuasanya kita. Nah, gimana pada saat itu mengatasi kondisi ketika ditipu, barang nggak ada, uang nggak ada, kan gitu. Ditambah pasti kan namanya keluarga punya kebutuhan. Jadi yang pertama saya stop belanja kan, nyetok barang itu saya kurangi. Terus saya fokuskan ke penagihan. Karena waktu itu kan itu sudah sudah mulai main grosiran. Sudah mulai grosiran, sudah berjalan tahun ketiga kayaknya 2019 2020 itu. Nah, akhirnya
saya agak kurangin belanja, terus saya juga pendekatan sama beberapa customer saya kan gimana banyak yang mereka bilang, Mas ini saya jualan itu cuma bisa buat makan, jadi mohon maaf kalau untuk notanya belum bisa bayar gini-gini, ya saya maklumin Kang. Yang itu banyak yang mereka ini istilahnya ya sama-sama berjuang lah Kang. Saya merasanya begitu. Saya di sini juga istilahnya punya kebutuhan, jenengan juga punya keluarga, ya sama-sama mentoleransi. Cuma mereka juga mengerti, tetap Mas saya bayar Mas, cuma saya tolong dikasih waktu. Nah, yang seperti itu akhirnya pelan-pelan bertahannya itu artinya yang penting kita bisa nyambung kehidupan aja gitu kan. Mereka bisa bayar anak-anaknya sekolah, mereka bisa kebutuhannya dapur teranu, ya saya cuma istilahnya tetap mengingatkan bahwasanya nota nih sekian lah begitu, dicicil lah berapa lah gitu. Cuma saya juga nggak lu nggak kayak itu nggak, karena kita saling paham lah kondisi saat itu seperti itu. Nah akhirnya COVID juga sudah nggak ada, kita bisa survive lagi. Dan mereka semua akhirnya tetap menjadi konsumen loyal. Alhamdulillah karena istilahnya kita pernah seneng, kita pernah susah bareng-bareng. Nah sekarang kita seneng bareng, mereka justru malah tambah bisa menfilter, oh yang bisa support mereka ini siapa sih, nah, kan begitu. Di situ kan kelihatan Kang, siapa supplier yang istilahnya apa ya, yang nyaman, yang nggak nyaman, kan bisa dibilang kondisi begitu. Karena yang melakukan ini juga bukan cuma Kang Farudin doang ya. Kang, di Balikpapan ini mungkin 20-an orang yang supply barang ke toko itu. Sehingga mereka juga akhirnya memilih juga mana milih yang bisa support mereka gitu. Nah, kita dapat nilai plus di situ. Ya, tapi tadi berapa kali nih Kang Farudin ngomongin tentang keterlibatan Allah dalam kehidupannya, dalam bisnisnya nih. Apakah dari awal memulai bisnis ini memang sudah langsung dalam keadaan sadar nih, oh saya ini berbisnis sebagai Muslim, saya harus pakai cara Islam dengan bagaimana aturan-aturan Islam? Sebenarnya waktu hijrah pertama mau jualan itu ya dorongan utamanya karena Rasulullah pernah menyampaikan 10 dari pintu rezeki itu kan berdagang ya kan. Nah, saya memilihnya dari situ. Cuma kata kunci cuma berdagang aja. Berdagang yang bagaimana itu saya belum paham. Nah, karena yang viral itu ya. Yang viral itu. Mungkin ya teman-teman banyak lah. Banyak yang pertama itu ya sikat sana sikat sini gitu. Bilang ini bagus padahal sebenarnya banyak cacatnya. Begitu kan karena kita nggak tahu syariat. Nah, setelah berjalan setahun 2 tahun, ketemu circle yang tepat, ketemu teman-teman yang bagus, akhirnya saling menasehati, ya sedikit demi sedikit kita perbaiki kan. Itu. Jadi ya alhamdulillah, jadi kita paham, oh fikih jual beli seperti apa. Terus kalau jual beli begini hukumnya bagaimana? Terus kalau ada customer yang minta amping nota itu boleh apa tidak? Jadi kita jadi paham. Iya. Kalau dulu nggak ngurus yang begituan Kang. Yang penting lu beli sama gua, mau minta berapa gua kasih. Terserah aja ya. Kan itu urusan dia ibaratnya gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata kita bantu dia korupsi. Nah ada nggak sih maksudnya perubahan yang terjadi atau misalnya ada titik-titik di mana kita kan kadang-kadang kalau ya seperti yang tadi Kang Farudin bilang, kita tuh ketika dulu bisnis itu kan kita yang penting untung aja. Betul. Ya kan, mau caranya kayak gimana, mau kita tuh harus nyuap, mau kita tuh harus kayak tadi nota, mau kita itu ya bahkan nggak sedikit juga yang kadang-kadang nggak salah nih, tapi begitu kita lakuin itu menjadi hal yang menyalahi syariat. Gitu ya. Kayak saya pernah dulu Kang Farudin cerita terkait ngambil barang dulu, bayarnya nanti, dijual dulu yang kayak gitu-gitu kan itu kan salah satu hal-hal yang memang juga kaitannya pada syariat. Nah, itu kesadaran sampai akhirnya muncul untuk pentingnya memakai syariat Islam dalam berbisnis itu di titik mana, Kang? Nah, jadi begini Kang, ya mulai sadar-sadarnya itu pas ketika jatuh COVID itu sebenarnya. Jadi di situ kan jualan sepi ya. Jadi kita terus mau ngapain ini? Terus ternyata ketemu sama teman-teman yang bagus-bagus lah istilahnya, paham syariat apa segala macam. Di situ kita dikasih tahu, oh ternyata begini, dan setelah kita tahu ternyata upaya kita untuk berbisnis, upaya kita untuk mencari rezeki itu cuma sekedar wasilah untuk mencari pahala kan.
banyak kan kita kan bermindset kalau saya bangun pagi pulang malam pasti nanti akan kaya. Iya. Itu nggak jaminan. Oke. Karena kaya itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Oke. Kan begitu kan. Iya. Itu saya tahunya ketika ketemu dengan circle yang seperti ini. Iya. Jadi yang harus kita upayakan itu adalah beribadah. Jualan itu diniatin untuk ibadah, bisnis diniatkan buat ibadah. Perkara hasil itu kita serahkan kepada Allah. Seperti itu. Jadi ketika kita sandarannya sudah Allah, apa yang mau mendekat ke kita itu kita pertimbangkan pertama kali ini melanggar syariat atau tidak. Nah, begitu kan. Bukan untung atau rugi lagi. Iya. Kalau dulu sebelum tahu ini untung berapa? Ini berapa ini? Yang dihitung itu. Nggak dihitung lagi ini melanggar syariat atau tidak. Ini menzolimi orang atau tidak. Ini istilahnya membuat rizki kita jadi barokah atau tidak. Nggak berpikir sejauh itu. Berarti COVID itu malah menjadi titik balik perubahan gitu ya? Betul. Di situ kita malah dapat banyak hikmah segala macam. Ya alhamdulillah setelah COVID selesai itu malah bangkitnya signifikan banget kan. Cepet selesai gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya di luar itu memang qadarullahnya memang seperti itu yang Allah takdirkan begitu. Tapi kadang-kadang orang berpikir bahwa oh ini karena dia pakai syariat jadi bisnisnya melesat dengan segala macamnya. Padahal ya mau pakai syariat nggak pakai syariat kalau memang secara ketetapan dari Allahnya memang dia bakal maju gitu. Cuma majunya barokah atau tidak. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Yang supaya kita juga jadi nggak gagal fokus gitu. Gagal fokus, jangan sampai kita taat syariat supaya dapat manfaat. Walaupun secara basicnya bahwa segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti manfaat. Segala sesuatu yang Allah larang pasti mudarat. Nah, ini yang udah basic. Artinya jangan selalu kita memaknai bahwa kekayaan itu sebagai tanda Allah memuliakan hambanya. Nah, karena apa? Yang enggak beriman juga banyak yang kaya. Dan banyak yang kelihatannya hidupnya lebih bagus daripada kita. Padahal dia nggak pernah sholat. Iya, padahal nggak beriman, nggak menjalankan, apalagi menjalankan syariat ya. Oke, berarti itu yang menjadi titik balik. Dan Kang Farudin, apa sih yang menjadi pasti kan nggak dari yang tadinya nggak pakai syariat, hari ini pakai syariat. Perubahan itu kan tetap juga pasti akan ada titik di mana kita itu merasa ada tantangan gitu. Ada tantangan. Ya kayak contohnya misalnya up harga aja. Iya, betul. Buat orang yang misalnya selama ini bisnisnya emang biasa up harga, ketika nggak mau up harga biasanya dijauhin konsumen tuh. Benar. Nah, ada fase kayak gitu nggak? Ada kan. Sampai sekarang bahkan customer saya itu banyak yang istilahnya hilang gara-gara saya nggak mau seperti itu. Oke. Karena kan ya nggak cuma itu. Yang pertama kan di situ yang banyak itu upping harga. Terus kayak semacam, Mas ini kalau saya ngambil, saya nanti bisa nggak dikasih sekian persen? Nah begitu. Nitip harga lah istilahnya. Oke, nitip harga. Ini saya setiap tahun ada 2 kali pengadaan loh Mas. Jatahnya sekian. Sekian pasang, sekian ratus juta gitu. Nanti saya bisa nggak 5%. Nah gitu. Nah banyak ya dari perusahaan, bahkan dari instansi pemerintah juga pernah ada. Cuma saya bilang nggak bisa Pak, kalau misalkan mau seperti itu jangan cari toko lain aja, saya bilang gitu. Dengan tegas itu langsung ya? Segitu. Karena saya sudah yakin kalau jenengan nggak beli ke saya, nanti datanglah pembeli yang lain dengan cara yang halal. Saya bilang gitu kan. Masya Allah. Orang mau ngasih orderan malah didakwahi ya? Ya itu sudah, saya bilang gitu. Karena kita sudah yakin gitu loh kan. Kita nggak begini pun rezeki itu pasti akan datang. Gitu. Jadi rezeki itu sudah ditetapkan dengan cara halal ataupun haram kita cara mendapatkannya, pasti akan datang ke kita. Sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar ya? Dan tidak mungkin tertukar. Itu salah satu ya. Terus yang kedua yang sangat-sangat berat, waktu itu kan saya masih jual produk KW. Di tahun 2017-2018 itu. Dan yang meng-up usaha saya waktu itu memang kebanyakan produk-produk KW kan. Dan setelah saya paham ternyata jual produk KW itu nggak boleh, hampir 70% produk saya itu saya tinggalkan. Berarti ganti produk? Ganti produk dengan brand-brand yang baru, brand-brand yang tidak duplikasi brandnya orang. Terus ya dengan mental dagang yang istilahnya harus saya gas dan lagi. Itu kan ibaratnya ganti produk itu kan berarti market
Iya, kita otomatis kan juga harus kita edukasi. Betul, benar, kita edukasi. Terus kita kasih tahu, kenapa nggak ada ini lagi? Kenapa nggak ada merek ini lagi, Mas? Maaf Mbak, saya nggak jualan ini lagi karena seperti ini. Kita jual produk kami itu zolim sama pemilik brand segala macam. Kita edukasi begitu. Oh iya Kak Mas, iya. Akhirnya beberapa menit. Nah, terus gimana Mas? Ini saya ada produk yang ini. Nah, saya kasih tahu ini ada produk. Dan setelah saya mencoba untuk meninggalkan produk lain, alhamdulillah banyak brand-brand yang baru itu yang nggak kalah bagus dengan yang itu. Malah ketemu dengan brand-brand yang juga nggak kalah bagus dengan produk-produk seperti itu. Dan ya qadarullah ya kan, ya banyak banget yang orang-orang importer di Jakarta itu nelpon, WA, ngasih info, nah saya punya barang ini, nah begitu. Bahkan mereka, saya belum ada dana, udah gampang aja, belanja aja dulu, bayarnya nanti aja. Gitu. Luar biasa. Ini ya, kalau saya jadi kita hubungkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran itu kan ada ayat bahwa barang siapa yang meninggalkan satu kemaksiatan karena Allah, maka akan Allah gantikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ini terjadi. Pak. Istilahnya yang penting kita itu yakin gitu loh kan. Yakin atas pertolongan Allah. Ketika kita sudah yakin, cepat atau lambat itu pasti akan datang. Ya, ini nih. Jadi jangan cuma sekedar janji-janji manis khususnya di momen politik ya. Yang kadang-kadang berbuahnya nggak manis. Tapi janji manisnya Allah kita lupa. Padahal Allah nggak mungkin ingkar. Allah nggak mungkin ingkar. Luar biasa ya. Keren banget ini kisah. Mengubah kebiasaan, mengubah satu hal yang kita yakini bahwa ini adalah satu pelanggaran. Kita rubah, padahal di situ otomatis ya habit akhirnya berubah, bahkan bisa dijauhi orang, value berkurang yang itu tantangan cuma sebentar aja kan. Yang penting kita bisa bisa istiqomah, nanti juga akan ketemu alurnya lagi. Ya kasarannya tinggal ya restart ulang aja sebenarnya, ya kan. Toh juga nggak kembali ke nol. Menarik sebenarnya ngobrolin ini tuh asik banget ya, karena ya dibilang sederhana enggak juga sebenarnya sih, tapi ya memang benar di awal kita ngomong bahwa ya bisnis sebenarnya bisa aja kita lihat secara sederhana kalau kita tahu polanya gitu ya. Kita tahu polanya. Tapi yang menarik adalah gimana perubahan-perubahan yang dilakukan sama Kang Farudin ini karena pengen taat sama Allah. Kang Farudin, boleh dong kasih pesan nih buat teman-teman semuanya nih. Yang mau bisnis atau yang sedang berbisnis atau yang mungkin hari ini lagi banyak masalah. Yang lagi banyak masalah di bisnis nih. Kira-kira apa nih yang bisa nguatin kita semua nih? Kalau buat saya sih Kang ya, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita harus pendekatan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus berada di circle yang tepat. Karena circle itu yang akan senantiasa ngingetin kita ketika kita salah. Ingetin kita banyak masalah. Aku ada masalah begini nih, gimana nih? Nah, pasti kalau kita berada di circle yang tepat, akan ketemu solusi yang tepat, yang sesuai syariat. Misalkan kebentur masalah keuangan apa segala macam. Kalau kita nggak di circle yang tepat, pasti solusinya minjem ke bank aja. Praktis. Cuma kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, kita nggak akan seperti itu solusinya. Nah, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya apa ya? Yang jelas kalau kita itu sudah yakin atas rizki yang ditakar oleh Allah kepada kita, kita akan tidak ragu untuk menolak sesuatu yang haram. Seperti itu kan. Karena ketika rizki kita itu sudah masuk yang haram, keberkahan kan pasti hilang ya kan? Ya keberkahan hilang itu imbasnya banyak, anak-anak yang bandel, istri yang istilahnya neko-neko. Terus kita juga pikirannya kemana-mana, nggak fokus ke usaha segala macam. Terus kita ketemu customer itu juga customer yang rewel semua. Seperti itu. Itu beberapa imbas dari rezeki yang tidak halal. Tapi ketika kita sudah berusaha untuk mendekat kepada yang halal, insya Allah Allah itu kasih kemudahan itu dari jalan mana aja. Yang pertama ketenangan batin. Kalau batin sudah tenang, pikiran itu sudah juga terang gitu ya. Jadi inovasi apa-apa itu cepat muncul. Dan akhirnya kita memutuskan juga bisa lebih benar lah ya. Benar. Kita ngambil langkah-langkah itu nggak banyak ke sandungnya lah istilahnya gitu kan. Memang sejatinya itu yang utama. Betul. Yang utama banget ya. Tentang pentingnya kita ini mendekat kepada Allah. Pentingnya kita itu belajar tentang syariat gitu. Karena
rezeki mau dengan cara apapun bakal sampai. Bakal sampai ke tangan kita. Bakal sampai ke tangan kita. Bahkan tidurnya sekalipun gitu ya. Misalnya nggak ngapa-ngapain pun rezekinya bakal sampai. Pasti bakal sampai. Gitu. Jadi yang menjadi titik fokusnya itu bukan masalah rezekinya berapa dan sebesar apa, tapi gimana cara nyampenya. Gitu. Cara kita jemputnya ini gimana gitu. Karena itu yang bernilai pahala atau dosa. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Farudin. Mudah-mudahan usaha grosir sepatunya makin melesat, bukan cuma di Balikpapan tapi di Kalimantan. Amin. Di Indonesia bahkan mudah-mudahan bisa punya pabrik sendiri. Amin. Nah, beliau itu juga punya usaha yang lain, tapi jangan kita ceritain ya. Itu nanti jadi bahasan yang lain ya. Karena ada usaha yang baru lagi beliau tekuni ya. Nanti kita sesi yang lain kita akan bahas lagi sama Kang Farudin. Oke teman-teman, IMP Podcast ya, ketemu lagi kita nanti di sesi berikutnya. Yang pastinya adalah jangan lupa terus upgrade diri, terus belajar, terus kembangin diri. Karena kenapa? Itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Ya, kewajiban muslim itu adalah tholabul ilmi. Nah, belajar tentang ilmu agama, belajar tentang ilmu kehidupan. Buat yang pebisnis, belajar tentang ilmu bisnis. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.